المهاجرين وجميع التابعين وتابع التابعين ثم إلى أرواح الأربعة المجتهدين إمام حنفي وإمام مالك وإمام شافعي وإمام حنبلي ومقلدهم بالدين ثم إلى روح إمامنا شيخ أبو حسن الأشعري ثم إلى حضرة سلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القدير الجيلاني والشيخ سمان المداني وإلى الروح سيد الوي المالكي الحسني والشيخ محمد أرشد البنجري والشيخ محمد زيني غني ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن الحسين الحبسي وشيخنا عين جمجم علم بها يا الله وأشهد شكر وغيرهم ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وجميع المسلمين أجمعين سيئوا لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ما يحفظ إنسانه يقظة ومناما صلى عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الجنة نعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى السلام عليك لا إله إلا
wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faina insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jalani, hati kita, jiwa kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hatta ta'tiyakal yakin, sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kelengkapan yang mencukupi menurut Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para perindu Allah dan Rasulnya, faqala al-mu'allif rahimahullah, para murid-murid Syekh Abdul Qadir Jalani, faqala innama yazbiru bima indallahi azza wa jalla bis sabri. Taqabbal pada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina. Pada manis pada. Alhamdulillah guru Jenal datang. Yang ulun hormati, nak ingat mau hormati tadi tu. Dihormati Al-Mukarram Habib Alwi Ibnu Ali Al-Habsi. Beliau sohib daripada guru Abah Guru Sekumpul. Umur beliau sudah 82 tahun. Jadi mirip-mirip bisa lahirnya lawan Abah Guru Sekumpul pian lah. Sama lah. Nah, harus salah sama. Jadi sidin seumur. Jak andaikan Abah Guru Sekumpul masih hidup seumur sidin nih. Nah, alhamdulillah. Pian malah pernah menjapai-japaikan awak sidin lah. Nah, yang lah tuh ya sidin. Paham lah pian menjapaikan mengurutiakan Abah Guru Sekumpul. Silakan. Habib siapa nih nanti? Iqbal lah. Jadi bawa urut-urutan. Sambil dilajari Abah Guru Sekumpul di BBC Kisidin. Nah, apa-apakah di BBC Kisidin? Nah, ya lah. Dulu Abah Guru Sekumpul mau uruti si dulu Abah Guru Bangil. Nah, itu Sarawani Abdan. Nah, yang Al-Mukarram yang ulun hormati Habib Qadir bin Alwi Al-Habsi. Nah, itu nang orangnya senyum terus. Nah, makanya bini sidin kada mau meninggalkan sidin. Nah, senyum terus sidin. Biblah, alhamdulillah, syukran ya Bib. Alhamdulillah, Allahumma rzuqhu rizqan kasiran. Nah, mudahan banyak rezeki beliau. Nah, karena hati beliau bagus. Kalau orang yang diberi Allah rezeki itu kemudian hatinya bagus, itu bermanfaat bagi manusia. Nah, kalau yang kikir diberi Tuhan rezeki, itu tidak bermanfaat bagi manusia. Ya kalau guru lah. Nah, yang ulun muliakan juga, ulun hormati Guru Zainal Arifin. Umur beliau ini berapa? 68, subhanallah. Takutan sih dipadakan disampaikan tuha lagi ya lah. 78 lah juta 10 tahun bedanya. Ini 68 lah. Nah, masih aja tak. Ya kan, ma'a qaumihi, yakni Nabi Nabi Nuh alaihi salam 1000 tahun ma'a qaumihi, bersama kaumnya. Jadi pian 68 masih lagi. Nah, kemudian yang ulun muliakan Guru Kiai Haji, kalau itu Kiai Haji Zainal Arifin, kalau ini Kiai Haji Mas Kuni. Nah, kalau ingat dengan emas pian ingat lawan sidin. Emas Kuni lah. Nah, tapi Mas Kuni ini lebih maskulin. Nah, lebih maskulin daripada emas. Itu lakap Bon. Belakap kah, Pak? Gelar. Oh, gelar lah. Ngaran pian sebenarnya siapa? Muhammad Husain. Oh, Muhammad Husain, masya Allah. Nah, ulun kada tahu gelar sidin Mas Kiai Haji Mas Kuni, sekalinya nama si beliau Muhammad Husain, subhanallah. Nama Haji Mas Kuni lah orang tahu banyak. Haji Mas Kuni lah, kenapa jadi bisa gitu, Guru? Nah, unik pian masuk. Gelar lagi ya. Gelar kada kawai lah. Ujar lakop sekalinya di sini lakop aja, lakop tuh gelar. Nah, jadi nama beliau Muhammad Husain, nama cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau menjadi juga orang yang
punya ya dedikasi dan profil daripada Sayyidina Husain. Amin ya rabbal alamin. Itu doa orang tua beliau berarti. Kemudian guru, dua orang kepin kenal aja. Bila mengingat kuburan ingat dua-duanya dah. Nang ulun muliakan guru Mulyadi nang di ujung sana dan guru Turmuji lah, dua-duanya lah. Bila ingat kuburan. Bila dipindah diperhatikan sidin hati-hati hawas-hawas. Bapak paling aja jangan tapi dihadapi. Berarti parak tuh. Nah, ya lah. Ini kira kalau malaikat maut lah. Ada pejajalan ke sini. Bila ada pejajalan ngalih malaikat maut. Bismillah, ulun ulangi. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Jalani, innama yazbiru bima indallahi azza wa jalla bisobri. Ketahuilah, kesuksesan hidup di dunia maupun kesuksesan nanti di akhirat ialah indallahi. Kesuksesan itu ada di sisi Allah. Kesuksesan kepada Allah itu di sisi Allah itu hanya ada jalan-jalannya yang telah ditentukan Allah, yakni bisobri. Salah satunya dengan sabar. Sabar. Jadi kalau ingin sukses menurut Allah, indallah, harus dengan cara as-sabru, sabar. Nah, ulun membuka di dalam kitab Risalah Qusyairi supaya besanad, ya lah. Nah, jadi enak, tidak kepala ulun lain nih, tapi apa yang disampaikan oleh para syekh masyaikh yang hidupnya abad ketiga, murid-murid zaman tabi'in. Nah, tabi'ut tabi'in. Jadi enak kan belajar langsung dari mereka. Ya lah, belajar agama fikih langsung Imam Syafi'i disertai murid-muridnya Imam Nawawi, Al-Maqdasi, Imam Suyuti, Imam Baihaqi, Imam Baidawi. Enak. Nah, tidak lagi diragukan. Nah, tidak ada lagi diragukan. Nah, apa sih sebenarnya sabar itu? Sebenarnya sabar itu ada diringkaskan, ada banyak di dalam hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin oleh Imam Nawawi Al-Maqdasi. Panjang sabar itu. Hadisnya ini, hadisnya ini, hadisnya ini, hadis ini. Ayat Al-Qur'annya ini. Kalau kita mempelajari itu harus cerdas kita, bisa menganalisis. Tapi yang lalu kita ini sebagai manusia mencari apa? Mencari yang mudah, yang praktis. Langsung mencari tuan guru nang mana yang paling hebat, nang yang sudah yang sudah dipakai orang. Ibarat mesin kendaraan tuh standar mobil itu atau sepeda motor itu misalnya merek Honda. Yalah, jangan merek nang Jialing, jangan merek Honda cari, ya kah? Kalau ibarat TV itu, TV apa bahar itu TV nasional aja. Bila TV nasional pasti kuat jarang dulu. Nah, Syekh Junaid mengatakan sabar itu apa sih arti sabar? Singkat sekali Imam Junaid. Imam Junaid ini gurunya lagi murid daripada tabi'in yang bernama Syekh Hasan. Pernah pian mendengar Hasan Basri, Syekh Hasan atau Imam Hasan Basri. Alhamdulillah, ini perindo Allah dan Rasulnya nah. Alhamdulillah, Habib Hasan Alqab pada Allah alaikum. Nah, ulun muliakan pian nah. Salim, salam ulun cium pian nah pada Allah alaika rizqan katsiran hibjan wa salaman amuna. Alhamdulillah. Pada Allah alaika rizqan katsiran hibjan wa salaman. Habib duduk silakan Habib, tafadhol. Habib Muhammad, selamat tafadhol Habib Muhammad. Alhamdulillah. Nih Habib siapa nih? Dulu Kasran. Oh, Kasran. Nih Bang. Nah, ini Abdullah nah. Udah Allah, masyaallah, alhamdulillah. Padahal dulu. Cilis. Kita teruskan sambil duduk lelah. Oh, Habib Iqbal ada tadi itu nah ketahuan. Alhamdulillah Habib Iqbal. Alhamdulillah Habib Iqbal datang. Habib Iqbal duduk di bawah aja nah. Basuh Habib Iqbal nah. Nah, ujar Imam Junaid di dalam kitab Qusyairi, Imam Junaid ini maha guru bidang tasawuf, maha guru di bidang tasawuf ahlu sunnah wal jamaah. Tasawuf ahlu sunnah wal jamaah. Maha gurunya nih Imam Junaid nih, guru sidin lagi Hasan Basri.
Gurunya Syekh Hasan Basri, Imam Hasan Basri itu Imam Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Umar. Nah, ini hebat. Sidin mengatakan, Su'ilal Junaid anis Sabri. Suatu kali jar Imam Qushairi, ditanya Imam Junaid nih, wahai Imam Junaid, apa sih yang dinamakan dengan sabar itu? Nang sabar menjadikan orang bisa sukses menurut Allah. Sukses menurut Allah. Hujan enggak? Hah? Oh, gerimis. Dialih aja lah ke mana? Ke Sungai Barito kah? Ke mana? Sungai Barito aja. Gambut kesian banjir. Sungai Barito aja Bipe, kita alih Bipe. Lah. Gambut ke Sungai Barito Bip. Oh, barang aja lah ya, kalau baik. Kayaknya bakarasan gitu nah buat tarikan ngalih ini Bipe. Tepanggal di tengah. Sungai Barito aja gin lah. Sungai Barito aja. Yang disebut dengan sabar itu jar Imam Junaid huwa tazarru'ul mararah min ghairi ta'bis. Yang disebut dengan sabar itu ialah tazarru'ul mararah. Engkau meneguk barang yang pahit, minuman pahit tuh nah. Apa ya kalau di sini? Minuman pahit apa Bib? Apaan? Jadam lah, nah jadam. Jadam nih banyak kada tahu termasuk ulun. Apa guru nang pahit? Pasak bumi Jusidin. Pahit tuh mempernama pasak bumi pahit juga. Jamu pahit. Tapi pada saat meminum itu min ghairi ta'bis, tidak ada terlihat di mukanya cemberut, tidak ada terlihat di mukanya masam, abasa, tidak ada di mukanya terlihat masam tuh kayak kayak itu lah. Ini karena menginum biasa-biasa aja. Itulah yang disebut dengan orang sabar. Nah, paling enak dia diingatkan. Nah, minum pahit tetap tertawa, itulah yang disebut dengan sabar. Nah, enak benar kalau memahami. Sabar itu seperti itu. Nah, karena itu oleh Syekh kemarin ketika menerima bencana dan bala, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, kita mesti tetap tersenyum, tenang hati. Iyalah. Nah, mirip kelas sama kelas pendapatnya kelas. Nah, karena memahami dari berbagai hadis-hadis Nabi, dari Al-Quran dan hadis, mereka menganalisis akan tuh membedah, mengamati, menyoroti ini pertimbangan ini macam-macam dengan skala keilmuan mereka akhirnya menyimpulkan. Biar aja mereka menyimpulkan, karena mereka memang ulama yang kita ikuti. Karena susah lagi kita selesai masalah sabar daripada ulun menjelaskan sabar berjam-jam. Tidak mengerti juga pian. Imam Junaid sebut satu kata aja sih Din, sabar itu aja sih Din. Bila minum obat yang paling pahit kah? Tidak, mukanya tidak terlihat cemberut. Masya Allah. Kita teruskan. Walihaja aqdallah azza wa jalla amara sabra. Ketahuilah, inilah yang paling pokok di dalam agama kita, di dalam Al-Quran. Allah memerintahkan orang untuk bersabar. Sampai Allah secara gemilang nanti mengingatkan, innamas sabru innallaha ma'asa sabirin. Sesungguhnya sabar itu bersama bersama Allah. Allah bersama orang-orang sabar. Luar biasa kan? Ini berarti kehebatannya sabar. Nggak main-main bersama Allah. Ma'iyah, istilahnya ma'iyah dalam tasawuf. Al-faqru was-sabru la yastami'an illa bihaqqil mu'min. Ada dua hal. Keadaan itu saling tarik-menarik dan dia bersama-sama seperti mengapak sayap. Ngapak sayap burung, kanan kiri, atau seperti berhadap-hadapan dia. Dan kalau dia bersatu, itu luar biasa. Yaitu al-faqru dan sabar. Disebut dengan kepakiran dan sabar. Coba orang pakir kalau tidak sabar kayak Pak. Kedua-duanya ini tidak akan pernah berkumpul. Kayak apa nih? Bihaqil mu'min illa bihaqil mu'min. Kecuali pasti kalau dia berkumpul dua itu, pasti dipastikan dia itu adalah mukmin sejati. Orang itu pasti indallah, pasti di sisi Allah sudah.
Nah, jadi beruntung pian nang pakir. Nang kaya bang, pura-pura pakir Nang kaya merasakan juga kepakiran. Tapi kemarin hakikat kepakiran itu tidak terlihat kaya dan miskin. Tapi pakir itu ialah di mana saat dia merasakan ketidaktercapaian keinginan-keinginannya. Jadi bila kita sudah merasakan pakir hidup di dunia ini, kemudian kita tambah sabar, sabarnya apa? Pakir itu seperti kita tidak merasa fakir. Fakir itu kita tidak merasakan kesusahan akibat kepakiran. Susah, tapi kita tidak enjoy saja, menikmati saja. Kita tidak merasa, kan ada orang menangis. Oh, nangis kenapa? Nangis asal menangis sejadi-jadinya mengekspresikan dirinya menangis. Kenapa jadi menangis? Karena fakir, diri miskin. Iri melihat orang kaya, nangis dia. Nah ini kan rugi nih. Kalau orang fakir yang beriman menangis dia kepakir menangis. Setelah ditanya, kamu apakah menangis ini karena engkau miskin, karena engkau fakir? Tidak katanya. Karena apa? Kenapa jadi kamu menangis? Aku ingin sekali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, berarti orang itu, kata saya, mukmin sejati. Artinya ternyata kepakirannya itu tidak bisa menghalangi dirinya dari ingin liqa rabbihi, bertemu dengan Tuhannya. Subhanallah. Ya, kelas nonton. Wa man liqa rabbihi, siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, ya lah, maka dia harus mencari jalan untuk menuju kepada Tuhannya. Dengan kepakiran itu, seharusnya kepakiran itu logikanya menghalangi orang beribadah. Yalah. Contoh, maaf, yang fakir. Biasanya orang fakir kadang justru malas mengerjakan sholat. Kenapa alasannya? Karena bekerja. Misal, maaf, pekerjaan apa yang fakir itu biasanya? Buruh. No, angkut, tubuhnya kan apa nih, kotor. Gurulah. Mana bisa sempat sembahyang dia? Akhirnya tertinggallah sholat. Tapi ada orang fakir, dia tidak meninggalkan sholat. Ajaib orang ini. Yang ajaib lagi kalau sugih tidak sembahyang, itu ajaib lagi. Ya kalau nang fakir sembahyang, jadi jangan disimpulkan bila orang tidak sembahyang berarti fakir. Salah itu, kesimpulan salah. Bahaya juga memahami sesuatu itu kalau salah. Ada kisah deh nih. Kisah sedikit lah, supaya rame, supaya hujannya pindah ke Sungai Barito. Jadi di sini ada kisah Palui Bibay. Kisah Palui dulu lah. Jadi anggota dewan. Aku aja Palui pernah jadi anggota dewan Sumata Jepang, tapi nya suatu hari Palui jadi anggota dewan pakai jas saya kan. Oh, jas dipasang. Dah. Biasanya baru-baru jadi anggota dewan tuh kan ke kantor dewan gelak. Kantor dewan. Dah. Melihat-lihat di barang habis membawa tas kan, tas macam-macam, buku kah dibawa apa kah, padahal karena tapi lancar Jepang baca, cuma aran dipilih orang ya pak. Dah, begitu asik-asik membenarkan kantor kan, hanya baru kan, kalinya datang orang membawa tas 2 orang, ada pina kabel-kabel, ada pina mikrofon, ada pina kabel-kabel banyak nih. Oh, jar Palui. Hendak siaran hendak wawancara kan, ini orang nih hendak wawancara. Hadangin dulu jar Palui. Kan biasanya anggota dewan tuh diwawancari orang lah. Nah, jadi coba tunggu hadangi dulu coba. Kalau mengambil telepon Palui ini. Halo, assalamualaikum. Wah, sejam ada pendar Palui ini di telepon di kantor tuh langsung dicobain nih. Sibuk saya ada waktu hari ini saya wawancara dan sebagainya. Hari ini wawancara. Nanti aja kalau masalah itu, nanti urusan bisnis jangan dicampur adukan dengan jadi anggota dewan. Coba wah, kisahnya mantap orang 2 ini menunggu habis sejam tutup telepon di kantor kan, angkat kelak. Bapak hari ini wawancara kalau aku aja Palui. Tidak apa aja. Kenapa tidak aja? Kamu mau apa kesini jar Palui itu? Kami mau menyambungkan kabel telepon Pak di kantor. Wah iya Abi Pak. Hah? Ketahuan orang amne itulah. Pas kalinya telepon palsu, telepon mati kalinya kan kabel, belum kabel, linya orang nak nyambungkan. Nah, apa tuh?
Bisa tuh, iyalah. Salah maksud. Ya lah, nanti dulu ya kah? Kena batunya. Ayolah, sama orang kaya ternyata dia tidak mau mengerjakan sholat. Aneh, ajaib. Kenapa ajaib? Orang fakir saja mengerjakan sholat. Ada orang kaya diberikan Tuhan kemudahan, fasilitas sebagainya, dia tidak juga mengangkat tangannya. Pantaslah Allah berfirman, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya salat itu lakabiratun, sangat berat dikerjakan, illa 'alal khashiin, kecuali oleh orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaib kalau orang kaya. Berarti Pak Loy juga tuh orang tuh. Pak Loy lah, jangan jadi Pak Loy. Tapi kita sini kan pakir semuanya, jadi kada ada jadi Pak Loy nih hari ini. Al-mahbubu yaftaluna fayabsiruna wa yalhimuna bi fi'lil khairati ma'a balaihim wa yasbiruna ala ma yazdadu alaihim min indi rabbihim aja wa jalla. Ketahuilah, kata Syekh, orang-orang perindu Allah dan Rasul itu, ini orang perindu Allah dan Rasul. Kalau pian merasa merindukan Allah dan Rasul, berarti termasuk di sini. Yabtaluna, mereka juga menerima berbagai bencana, musibah. Jadi bencana dan musibah mereka menerima, sebagaimana orang-orang yang tidak perindu Allah dan Rasul. Baginya sama saja kan? Orang yang tidak merindukan Allah dan Rasul juga kena bencana, mereka juga kena bencana. Buktinya banjir. Ayo, orang yang beriman dan tidak beriman kena enggak banjir? Kena, iyalah. Tetapi mereka ketika bencana itu datang, dipastikan, kata Syekh, payasbiruna, mereka terus-menerus tetap menjalankan sabarnya. Tidak tertampaklah di wajahnya seperti meminum obat yang sangat pahit, cemberut di mukanya. Kayak apa? Tak banjir, cemberut di mukanya enggak ada. Hujan turun karena dianggapnya musibah, rahmat. Ya lah. Nah, turun ke Sungai Barito, hujan nih Bibay. Hah? Apa ngelihat aja di sini Biblah. Kembali tadi tuh. Maka segala musibah itu dia pasti terlihat sabar. Sabarnya bagaimana bentuknya? Mukanya tidak terlihat pahit, mukanya tidak terlihat cemberut. Kira-kira kalau sudah mukanya berseri seperti itu, tenang-tenang saja. Adalah lagi kita kira-kira lah kata-kata yang sifatnya ekspresi kesal itu adalah. Kira-kira adakah atau tidak adakah? Tidak ada lagi. Berarti kalau orang itu kesal, kena musibah dia kesal, merasa sial, kira-kira orang itu sabar atau tidak? Kalau dia tidak sabar, dipastikan dia jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, enaklah, gampang sebenarnya mengetahui diri itu. Mengetahui, oh ternyata aku ini tidak bisa bersabar, berarti aku ini jauh dengan Allah. Kalau sudah bisa bersabar, kita tidak merasa lagi jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu subhanallah. Wa yalhimuna bi fi'lil khairat. Maka mereka, orang-orang seperti itu tadi, yang sabar dengan kepakirannya ataupun dengan kena bencana terhadap dirinya, wa yalhimuna, mereka tetap mendapatkan ilham daripada Allah Subhanahu wa taala bi fi'lil khairat, untuk tetap berbuat kebaikan. Beda dengan orang kebanyakan. Kalau orang kebanyakan menolongi ikam aja bahasa Banjar ya, menolongi ikam, aku aja sudah nangka ini. Nah, ada kalau bahasanya kayak itu, kayak apa Bib? Bahasa Banjar kayak apa Bib? Kayak apa Bib istilahnya? Aku dalam susah. Aku dalam susah ya Bib. Bagaimana ikam minta tolong dengan aku? Aku aja sedang dalam susah. Orang-orang seperti ini tidak bisa, berarti ketika dia diuji dengan kesusahannya, dia tidak mampu lagi berbuat kebaikan. Tapi sebaliknya, para perindu Allah dan Rasulnya, orang-orang yang dekat, dia melewati jalan tarekatnya adalah tarekat sabar. Ini tadi itu tetap dia menolong orang lain meskipun dia juga dalam kesusahan. Maaf, kadang-kadang kita berbuat baik itu diuji, ada ujian. Kalau bahasa ma'rifatullah bukan ujian, tapi justru pembelajaran mengenal diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak itu kalau Bib Kadir lah. Nah, sekarang kita buktikan.
Ini hari-hari kenyataan. Misalnya rumah kita sewakan dengan orang. Kata kita misalnya, saya menolong Ijana, seharusnya rumah ini misalnya 500.000 sebulan. Aku tolongi separuh bayar. Karena menolongi Piana separuh, berarti orang bayar berapa sebulan? 250. Tapi nanti bilanya aku nih sedikit juga uang, jadi aku rumah nih sewaan nih hendak mau kujual. Habis itu nanti suatu saat bilanya aku ambil, tolong keluar dari rumah. Tengah sebulan, 2 bulan bayar 250 sampai setahun, tiba-tiba sampai setahun ada orang mencari rumah, mau rumah bedakan, mau dijual, adakah yang menjual, mau pas mana uang kan tidak ada kan, mau jual. Ternyata apa? Yang menyewa rumah yang dikasih 250 itu jadi 250 aja lagi itu, tidak mau pindah, marah-marah pulang, atau mengambilkan senjata, misalnya, senjata. Awas kalau mengusir kami. Apa saat itu? Biasanya orang-orang kalau kita di masyarakat berkata, Pak, sudah ditolongi, mengancam lagi. Nah, ini yang bahaya kesimpulan ini. Aku jerak menolong orang lain. Ada kesimpulan kayak itu sering lah, pernah dengar lah. Aku jerak menolong, aku jerak kalau begini menolong orang lain. Nah, orang seperti itu berarti masih tidak sabar. Orang yang sabar, kata saya, orang yang tidak mengatakan itu. Meskipun terjadi seperti demikian kejadiannya, dia tidak akan pernah mengatakan aku jera untuk berbuat kebaikan, tapi malah aku ingin terus lagi berbuat kebaikan. Nah, ini maksud Syekh Abdul Qadir Jalani ini. Nah, itu halus kecil bener kan anunya nih. Apa nih, Bib? Gesekannya kecil sekali, keadaan-keadaan itu. Kasih sayang itu. Wa yasbiruna ala ma yazdadu alaihim min indi rabbihim azza wa jalla. Bahkan mereka tetap mengulang jiwa sabarnya itu terhadap hal-hal yang baru terjadinya, perubahan demi perubahan. Pada saat dia fakir, dia sabar. Pada saat waktu fakir itu kemudian dia dapat bencana bala, dia masih tetap sabar. Kemudian Allah merubah dirinya dengan bencana yang lain. Dibuat Allah lah penderitaan yang lain, misalnya sakit, dia tetap saja perubahan itu sabar. Seperti tadi kisah tadi, sudah menolongi orang, ternyata malah diancam orang, mau dibunuh orang, malah mungkin difitnah orang. Itu dasar, misalnya namanya kebetulan Udin itu pelit misalnya. Coba bayangkan, sudah menolong, kena lagi ujian. Ujiannya apa? Difitnah oleh orang bahwa dia adalah pelit. Coba bayangkan. Ujian berat nih. Tapi itulah tercipta kualitas iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna fahum la yuftanun. Tidaklah engkau hanya disuruh, ujar Tuhan, untuk berkata amanna, aku beriman, tapi kami akan pasti mengajari kamu atau menguji kamu. Ahasibtum, kamu tidak dibiarkan sebegitu saja, kami akan uji apakah benar-benar engkau itu beriman kepada Allah atau tidak. Subhanallah. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna. Bukan hanya sekedar engkau mengatakan beriman saja. Fahum la yuftanun. Lalu kami tinggalkan, tidak kami uji lagi, tidak kami beri pelajaran lagi kepadamu. Tidak, kami pasti menguji, memberi pelajaran kepada orang-orang yang aku sayangi, kata Allah. Begitu kan? Subhanallah. Dikit lagi lah. Laula sabra lima ra'aitumuni bainakum qad ja'altu syabakan tastadut tuyur min lailin ila lailin yabtahu an aini wa yakla an rijli bin nahari. Ketahuilah, andaikan bukan karena aku sabar, kata Syekh, pastilah kalian anak-anakku tidak akan pernah bertemu kepadaku. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani. Ini saya sendiri berkisah kepada murid-murid beliau waktu itu. Murid-murid beliau itu puluhan ribu orangnya.
Andaikan bukan karena sabar, pastilah aku tidak akan bertemu dengan kalian. Karena aku sudah menyiapkan jala tuh tidak berkerumun kepada manusia. Apa sih kawin saya nih kira? Bahaluat aja aku jasidin. Nah, Habib Kadire. Nah, aku pasti menghalwat saja. Itulah yang akan gue, karena aku sudah menyiapkan jala kakiku. Syabakan itu kan jaring-jaring itu kan jala nih. Kalau bahasa kita jala kan, jaring-jaring di kakiku. Tastadu tuyur, jaring-jaring burung, seperti jaring-jaring burung kan. Min lailin ila lain, dari malam ke malam. Yabtahu an aini, aku hanya membuka mataku pada malam hari. Wa yakhla an rizli bin nahari, dan aku akan mensunyikan diriku daripada keluar diriku pada siang hari, berjalan melihat manusia atau berhadapan dengan engkau. Hanya wajali kalimaslahatikum wa antum la ta'rafun, semata-mata hanya karena kebaikan kamulah, karena tujuan kebaikan, karena semata-mata hak aja wajallalah aku berhadap kepada kalian. Subhanallah. Ulun terusakanlah. Laula muwafaqatul haqqi aja wajalla wa illa fahal akil. Andaikan karena tidak ingin berserasi kepada Allah dalam hidup ini, berserasi kepada Allah, pasti kalian akan kutinggalkan. Bagaimana tidak aku meninggalkan kalian? Ya akil, wahai orang yang berakal. Ya'adu fi hajihil baldah wa yu'ashiru ahluha qad amma fiha riya wan nifaq waz zulum wa kasratas subhati wal haram. Karena aku tahu di masyarakat ini sudah terjadi pasar nifaq, pasar riya, sudah terjadi keadaan di mana orang sudah suka berbuat riya, berbuat nifaq, berbuat aniaya, dan kasratus subhat, berbuat subhat, wal haram, dan perbuatan haram. Buat apa aku bergaul dengan orang-orang seperti itu? Ujar Sidin, andaikan bukan karena melihat muka-muka kamulah, maka dan ingin berserasi dengan hak Allah untuk menyampaikan, mengiklankan kebesaran dan keindahan Allah, maka pastilah aku tidak akan bertemu lagi kepada kalian. Subhanallah. Ini penting, kata beliau. Kita teruskan. Qad kasara kupran an-na'imal haqqi aja wajalla wal isti'anati biha alal pusuki wal fujur. Karena banyak sudah orang berbuat kefasikan, banyak orang berbuat fujur. Fujur itu perbuatan yang sifatnya melawan hak-hak Allah. Bahkan di kedai-kedai, di rumah-rumah, dan di mana-mana. Nah, ulun ringkaskan. Walakinna li asasun yahtazu ilal bina. Tetapi aku masih memiliki harapan untuk memperbaiki kehidupan manusia, kehidupan kalian, kata beliau. Li atfali yahtazuna ila tarbiyatin, yaitu karena hajat pendidikan kepada kalian. Lau kasyafta ba'da ma indi kana zalika syababal firaqi baina wa bainakum. Andaikan engkau mengetahui apa yang kulihat saat ini, engkau tahu, pastilah kita akan berpisah selama-lamanya kehidupan ini. Pastilah engkau akan merasakan ingin berpisah kepada manusia. Ini apa maksudnya Sidin nih? Kisah ini. Puan, karena kasihanlah Syekh Abdul Qadir Jalani masih bisa berhadapan kepada manusia. Karena sayanglah, subhanallah. 900 tahun kemudian kitabnya sampai di hadapan pian, ternyata beliau masih hidup selama 900 tahun sampai sekarang. Subhanallah, bertemu di sini di Indonesia lagi. Sini ini di Irak kan? Di Indonesia, subhanallah. Ternyata keikhlasan beliau untuk menyampaikan itu menjadikan kitab beliau masyhur sampai sekarang. Subhanallah. Coba kalau kita mengarang syair di rumah atau apa, paling sehari kala hilang lah. Hancur. Ya kala. Ini 900 tahun umurnya. Maka aku ingin menguatkan diriku kepada Allah Subhanahu. Ahtaju ila sabrin, maka aku ingin berhajat sekali untuk mempraktekkan apa sesungguhnya sabar itu. Sebagaimana Allah memberikan kesabaran itu min Adam alaihissalam kepada Adam ila zamani, sampai kepada zaman kita. Adam itu kan, Nabi Adam itu orang sabar juga.
Kenapa sabar? Diletakkan biasa di surga, diletakkan di muka bumi. Biasa enak ya Pak? Nah, biasa biasa ya lah di surga. Masuk ke bumi, baju aja tidak punya. Adam tuh baju, suruh berpikir seorang bipai. Apa? Tapi Adam bisa menjalani sabar ya Syekh. No, padahal Syekh, Adam itu bisa menjalani hidup karena sabar hidupnya. Nah, itulah ahtazu ilal quwwatir rabbaniyah. Aku ingin engkau dan aku juga mendapatkan kekuatan rabbaniyah. Kekuatan rabbaniyah itu ialah sabar. Subhanallah. Kekuatan rabbaniyah itu adalah sabar. Bila pian ingin mendapatkan kekuatan rabbani. Rabbani itu ketuhanan. Caranya adalah sabar. Jangan overacting. Jangan ambisius. Tenang-tenang saja. Lakukan. Berusaha sabar. Jangan habis-habisan. Begitu berjualan, misalnya berjualan nasi kuning, laku 50 bungkus sehari, sabar aja menekankannya. Wah, merasa payu 50 bungkus hari ini, langsung besok harinya 100 bungkus. Apa kabar, bro? Ada payu. Yalah, mentang-mentang pina untung banyak. Wah, sadang nih mengeridit. Ngeridit mobilnya. Yalah, lah. Kredit, ambil kredit mobil. Kalinya Pak, dagangan kurang laku lagi, menurun. Ya kan? Apa yang terjadi? Tidak sabar. Sabar bagaimana sabar? Sabar, tenang-tenang saja. Pakai rem. Sabar itu pakai rem. Nah, bahkan itulah yang penting, artinya sabar itu dalam gini. Karena itu saya mengajarkan sebuah doa. Allahumma lutfan wa aunan warridho. Nah, ini unik doa ini supaya kita tetap sabar. Kita tidak minta kepada Allah supaya sabar, tapi kita ingin, kata saya, mendapatkan kekuatan kenabian, rabbaniyah. Paham pian kekuatan kenabian? Rabbaniyah itu artinya ketuhanan. Kekuatan rabbaniyah itu mengangkat seseorang setingkat atau di bawah para nabi atau menjadi aulia Allah. Doanya Allahumma lutfan wa aunan waridho. Atau ingatakan di hari ini Allahumma lutfan barang dulu. Lutfan, Allahumma lutfan. Ya Allah, berilah aku lutfan, kelembutan. Wa aunan, pertolonganmu terus menerus. Wa aunan waridho, dan ridho engkau. Amin. Itu aja doanya. Nah, bisalah gitu. Kesimpulannya hari ini saya ingin menyampaikan, gabungkanlah kepakiran kita itu dengan sabar. Dan bagaimana bentuk sabar itu engkau bisa pahami dengan mudah, seperti orang meminum pil yang pahit, minuman yang pahit, mulutnya atau wajahnya masih tetap tidak cemberut, wajahnya masih tetap berseri-seri atau senang. Alangkah baiknya kalau dia masih tersenyum. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
kumpul